Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya guru kimia di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran rencana aksi kedua saya. Untuk itu, mari kita lihat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum kita belajar ya, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ini udah siap belajar belum nih? Siap. Siap belajar ya? Ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ini. Oh ini, kenapa ini? Sakit ya? Terus siapa lagi? Izal. Izal izin ya? Iya, Izal izin. Berarti ada 2 orang. Tadi nggak? Nggak ada lagi ya? Hari ini ya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya, Bapak ingin mengulang atau mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Apakah ada yang masih ingat dengan pengertian laju reaksi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Zaskia, silakan berdiri Zaskia. Kelas ya. Perubahan reaksi, konsentrasi reaksi atau hasil reaksi satu waktu. Oke. Ya, terima kasih Zaskia ya. Ya. Kira-kira ada yang lain nggak yang bisa mungkin punya jawaban yang lain yang berbeda? Oke, silakan Nurlinda. Nama saya Nurlinda. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Oke, ya tepuk tangan buat Nurlinda. Bapak sudah share di grup ya? Ada soal pretest ya? Ada ya? Ya. Silakan dibuka linknya. Nah, silakan dikerjakan. Soalnya ada 10. Kerjakan sebisanya aja. Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Misal gini. Nah, misal gini. Ini warna merah, ini hijau, biru. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini biru, ungu ya. Ini Oke, sebelum kita lanjut ya, Bapak ingin kasih sebuah video. Oke, ini ada juga ini ada orang lagi bakar apa nih? Bakar kertas ya. Itu bakar foto kan ya. Ini ada berapa nih?
masalah apa sih yang muncul dari tulisan yang sudah kalian baca tadi atau dari video yang sudah kalian baca tadi ya? Nah, siapa yang bisa? Oke, Pak, silakan Pak. Berdasarkan pengamatan video tadi, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi tersebut? Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan buat Pak. Yang lain? Oke, Najwa silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Salsabila. Izin bertanya, mengapa perkaratan besi reaksi lambat sedangkan terjadinya kembang api lebih cepat? Oke, ya tepuk tangan buat Najwa. Pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan kita jawab ya dengan cara kita akan analisis dengan cara menggunakan percobaan. Yang kita hari ini adalah melalui model belajar problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep laju reaksi, kemudian mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori hubungan dengan benar. Jadi sekarang kita akan buktikan ya, kita akan praktekkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya kan ya? Oke, sudah ya. Oke, alat dan bahan seperti ini sudah dibawa semuanya? Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah ya, silakan masing-masing kelompok untuk mengambil ini aja perwakilan kelompok untuk mengambil lembar kerjanya. Silakan ke depan. Oke ya, sudah sesuai kelompoknya, kemudian sudah ada alat dan bahan praktikumnya ya. Oke, percobaan yang pertama, pengaruh konsentrasi. Oke, percobaan kedua kita akan mempraktekkan pengaruh luas permukaan. Yang ketiga, pengaruh suhu. Sekarang tugas kalian satu kelompok bekerja sama, silakan dicari jawaban dari masing-masing pertanyaan yang ada di KPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan pengamatan kami di pertemuan pertama. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi?
Jawabannya, semakin luas permukaan maka semakin lambat reaksinya, dan semakin kecil permukaan maka semakin cepat reaksinya. Apakah ada yang ingin menanggapi materi kali ini? Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari kelompok 2. Izin bertanya. Mengapa ZDR serbuk lebih cepat larut dalam air dibandingkan dengan yang utuh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Maulana Yusuf. Karena semakin besar luas permukaan suatu zat, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang kami amati kemarin. Perbedaan kecepatan gula dalam air panas lebih mudah larut dan gula dalam air dingin lebih sukar larut. Jadi kecepatan kelarutan tergantung pada suhu pelarutnya. Bertanya lagi? Saya Maulana Malik Ibrahim dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana hubungan teori tumbukan dengan pengaruh suhu? Sri Rahayu ingin menjawab pertanyaan Maulana Malik. Maka kecepatan gerak partikel menjadi lebih tinggi. Dengan demikian energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari setan dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Putri, silakan Putri untuk menyimpulkan. Izin menyimpulkan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. 2. Luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu zat, maka laju reaksinya semakin cepat. Suhu. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 3 ya. Oke, yang pertama itu adalah berdasarkan konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka reaksinya akan semakin cepat. Kemudian yang kedua, itu faktor luas permukaan. Jadi semakin banyak luas permukaan bidang sentuhnya, maka dia akan semakin cepat bereaksi. Yang terakhir itu adalah faktor suhu. Ternyata semakin tinggi suhunya, partikelnya semakin cepat bergerak. Jadi semakin tinggi suhu, kecepatan partikel akan semakin cepat. Otomatis kalau partikelnya cepat bergerak, lebih cepat bertumbukan nggak dengan partikel yang lain? Lebih cepat ya. Nah, sehingga karena lebih cepat, otomatis akan tumbukannya akan semakin efektif dan reaksinya akan semakin cepat. Sekarang Bapak suruh kalian untuk mengerjakan post-testnya. Bapak minta pendapatnya gimana pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Ya, menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Teman sesudah belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai.